Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kita bahas lagi Ponzi Mers, oke? Ponzi Mers palsu. Udah jelas dari awal nongol juga Ponzi Mers atau mereka bilang MK Shipping itu udah scam dari awal nongol. Cuma Baekdung ya Baekdung is Baekdung gitu kan, nggak paham. Mereka artis scam aja nggak paham kan gitu kan. Kenapa? Dari awal nongol Ponzi Mers ini udah scam. Pertama, mencatut nama Maersk, perusahaan kargo asal Denmark, itu udah scam. Dengan mencatut nama Maersk saja, itu udah scam. Scam artinya penipuan. Bukan tutup, bukan berhenti beroperasional, apalagi banyak backdung yang menyamaartikan scam artinya mati gitu kan. Kan gubluk gitu kan. Oke, Maersk ini ya tinggal menghitung waktu aja. Di akhir-akhir cerita Ponzi, aplikasi Ponzi, selalu ada drama-drama. Wah, gitu ya. Masih kekeh, gitu kan. Bandar-bandar Ponzi itu masih meyakinkan para member-membernya, ya, para backdung-backdung melalui bebek culas, gitu, para leader Ponzi. Di sini ada yang ngirim informasi ke gua. Tertulis bagian hukum perusahaan telah mengumpulkan informasi fitnah palsu. Setelah mengonfirmasi sumber informasi, langkah hukum akan diambil untuk menjaga citra dan hak-hak perusahaan. Waduh, ya. Baik individu maupun kelompok, semua akan bertanggung jawab atas tindakan dan perkataan salah, serta akan menerima hukum yang sesuai. Seluruh anggota keluarga besar Myers diharapkan untuk tetap tenang dan bijak ketika menghadapi desas-desus dan informasi palsu. Jangan menjadi agen penyebar desas-desus. Kadang bandar Ponzi itu suka ngelawak kalau di akhir-akhir ceritanya. Di akhir-akhir mereka mau kabur, mau fix scam dari segi finansial kan. Scam dari segi informasi dari awal nongol, Mers palsu ini udah scam, mencatut nama perusahaan orang lain untuk kepentingan tertentu, apalagi itu untuk menawarkan investasi bodong, itu kan scam. Scam artinya penipuan atau tipuan, ya. Scammer artinya penipunya, gitu. Nah, di sini lucu. Informasi palsu, desas-desus katanya. Ini mirip banget kayak Simonida kemarin. Ya, paling nanti juga nongol tuh foto gua, Koroi Sakti, teman-teman gua yang bongkar Ponzi ya. Disangka penjahatnya pasti. Kayak Simonida ada basi itu. Nah, ini penyebar desas-desus katanya ya. Akan segera dilaporkan sumber informasi palsu kepada mentor. Mentor paling jadi tumbal nanti kayak siapa? Leader-leader Simonida itu atau Schneider palsu juga dulu ada ya. Ini spesialis catut mencatut nih. Bandar Ponzi, server Kamboja nih si Mers ini nih. Ya. Sama kayak NL Ijo, kayak Schneider pembiayaan PV, kayak infrastruktur yang dicatut namanya PP infrastruktur gitu kan. Terus Tesla Solar, Vestas Wind, Vestas Asia lah yang kayak gitu. Ini pasti sindikatnya tuh, server Kamboja pasti tuh. Lucunya di mana? Ya mereka saja nyomot nama perusahaan Mers. Maling teriak maling gitu kan, bandar Ponzi Mers ini. Ya udah, misalkan kan gua nih disangkanya fitnah, wah fitnah gitu kan. Nah Baekdung juga percaya sama bandar-bandar Ponzi, ya maklum lah mereka kecuci otaknya sama bandar Ponzi gitu. Yang baik, yang benar, yang ngingetin di Ponzi itu malah dibully gitu, malah dimusuhin gitu kan. Kalau kalian main Ponzi ya silahkan, terserah kalian kalau mau main Ponzi gitu ya. Video-video gue sifatnya itu mencegah bukan mengobati gitu ya. Tujuannya untuk orang awam supaya nggak kecemplung ke Ponzi. Bagaimanapun juga kalau Ponzi udah scam, orang awam yang jadi korban. Yang bilang udah untung-untung itu player, pemain. Ya meskipun masih banyak ya, gua tahu kok. Masih banyak pemain Ponzi pun yang masih nyangkut tuh saldonya. Banyak tuh. DM kemarin kan pas Mers main tenis. Bang, gimana dong nih? Masih nyangkut baru narik 50.000. Katanya udah pada untung ya. Gimana ceritanya bandar Ponzi scam rugi? Nggak mungkin bandar Ponzi itu ketika scam itu selalu untung. Bahkan di akhir-akhir ceritanya, di akhir-akhir mau scam, mau kabur, mereka masih tetap ngeruk duit para backdung gitu. Nah kemarin tanggal 10 itu ada main tenis ya. Tapi udah normal lagi. Main tenis sih main tenis. Itu bukan main tenis, tapi ganti domain. MK Wadah. Itu kan udah nggak bisa diakses.
Ya kayak gitu, bandar ponzi itu matiin dulu domain satu, bikin lagi domain yang lain, ngumpulin duit buat dibawa kabur nanti. Nah terus kemarin domainnya udah on lagi, nggak down lagi, tapi bisa WD nggak? Banyak tuh yang curhat, domainnya emang, websitenya memang bisa diakses lagi, tapi WD kagak bisa. Apalagi yang nunggu apa, event hadiah telur bebek ya, telur bekdung itu, yang tanggal 15 apa tuh, waktu kirim hadiahnya tanggal 15 Januari, yakin bakal dikirim, percaya sama bandar ponzi. Desas-desus apaan, bilangin tuh sama bandar ponzi, mister-misternya, bilangin salamin dari gua. Bandar ponzi kalau mau scam, mereka tuh maruk ya. Dan yang gobloknya, leader ponzi masih menghasut orang awam, masih mengiming-imingi nyuruh depo sama orang awam. Kan goblok gitu kan. Main ponzi, jangan bela-belain ponzi sampai segitunya. Lu ditumbalin juga nanti pasti tuh sama bandar ponzi, kayak yang kemarin masih anget tuh, leader-leader ponzi Simonida Media atau Vestas Asia, atau dulu yang Schneider VV atau Enel Green Power yang apple to apple sama Maersk ini, catut perusahaan luar. Paling jadi korban, jadi tumbal bandar ponzi itu para leader ponzi. Paling nanti ngaku korban ya. Ya si malakama lah. Kalau pas aplikasinya scam mereka masih kekeh ngaku untung, bisa masalah buat mereka. Memang di ponzi itu banyak sekali yang diuntungkan, yaitu para pemain ponzi ya. Kan gue suka bilang, sering bilang, di balik korban investasi bodong, skema ponzi itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Siapa? Yaitu bakteri ponzi, leader ponzi. Ketika masih berjalan, wow udah balik modal, tinggal untungnya doang. Ya, padahal mereka tahu, mereka tuh pemain ponzi, main ponzi. Dapat duitnya dari mana? Duit mereka ditambah duit orang lain, money game, membayar member dari uang member lain, gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya. Pastilah untuk Maersk ini udah jelas ya, nyatut atau nyomot nama Maersk aja itu udah scam, udah penipuan. Yang orang-orang tunggu ya, itu scam dari segi finansial, scam dari segi kehilangan dana, scam dari segi munculnya korban. Itu scam yang terakhir. Ponzi muncul itu udah scam. Pertama scam dari segi informasi, contoh Maersk, catut perusahaan Maersk asal Denmark, itu scam. Terus mindset, pola pikir kalian tuh di scam, ditipu dengan profit stabil. Investasi apaan yang tiap hari dapat keuntungan terus ya, kalaupun masih membayar ya ketika masih berjalan, dan pada akhirnya nanti yang diuntungkan tidak sebanding dengan semua yang dirugikan gitu. Scam yang terakhir, scam dari segi finansial, kehilangan, munculnya korban-korban yang kehilangan duit gitu. Nah ini ada yang lucu juga ya, banyak bekdung-bekdung yang kayaknya ngedownload aplikasi Maersk yang asli, kan malu-maluin gitu. Admin aplikasi Maersk yang asli itu nggak nawarin investasi. Kalau lu semua mau kirim barang dari luar negeri gitu, dari Indonesia ke luar negeri atau sebaliknya, lu pakai jasa Maersk, jasa shipping, bukan nawarin investasi. Kan malu-maluin nih kayak gini. Sama nggak sih sama aplikasi Maersk yang di-download lewat Chrome? Baca tuh balasan Maersk aslinya, adminnya. Malu-maluin aja. Kalau gua niat, gua udah laporin tuh ke Maersk yang asli. Tapi ya kasihan juga kan, selain ada pemain ponzi kan banyak orang awam yang masih nyangkut tuh. Ya mau gak mau nantinya juga yang masih nyangkut ya pasti. Ponzi itu tujuannya scam, nipu ya. Gak mungkin gak ada korban ya, kecuali korbannya diam-diam baik. Pokoknya kalian yang dicemplungin tuh sama orang dekat kalian, sama pemain ponzi ya, nanti kalau kena scam di Maersk, minta ganti rugi tuh. Kalian gak mungkin kena scam di Maersk kalau nggak ada yang nawarin ya. Bodo amat, mereka pasti ngaku korban kok nantinya, tapi tetap mintai pertanggungjawaban. Miskinkan aja tuh leader ponzi. Minimal ketika kalian deposit, si leader ponzi itu dapat gaji berapa, dapat komisi berapa, dapat gacornya berapa gitu ya. Buat ente semua yang main ponzi, main aja, terserah lu. Gua gak ngelarang lu main ponzi ini kok ya. Video gua itu untuk orang-orang awam supaya nggak kayak lu gitu ya. Kalau main ponzi sewajarnya aja, jangan bela-belain, malu sendiri nanti.